Musibah bukan hanya tentang kehilangan, melainkan tentang bagaimana hati belajar bertahan dalam iman. Sabar bukan berarti tidak sakit, namun sabar menjadi cara tetap melangkah sembari menggenggam keyakinan bahwa setiap duka membawa jalan menuju hikmah. Bagaimana Ramadan membantu kita menemukan cahaya di tengah musibah? Kita bahas bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari. Assalamualaikum Uja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Uja? Alhamdulillah sehat. Mas sehat mas? Alhamdulillah sehat juga Uja. Oke, musibah itu termasuk ujian atau teguran sih Uja? Iya, menarik sekali. Bismillah. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Ketika ada sebuah pertanyaan menghampiri apakah musibah atau bencana itu berbentuk ujian atau teguran, yang pertama sekali ingin saya jelaskan tentang Allah memberikan musibah itu mustahil Allah tidak memberikan solusi. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 153 misalnya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, nanti bisa dilihat kelang satu ayatnya Allah katakan gini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti, gitu bahasanya, dan pasti akan sedikit kami uji yang namanya manusia. Jadi semua manusia itu pasti akan mendapatkan dengan kehilangan dengan rasa lapar, takut, gundah gulana, kehilangan harta, sakit, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan. Wabashshirus sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, ketika semua musibah itu menghampiri dirinya atau salah satu dari musibah itu menghampiri dirinya, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka akan mengucapkan semua ini milik Allah, milik Tuhan, dan akan kembali kepada Allah. Nah, ketika ada pertanyaan menghampiri apakah musibah itu berbentuk ujian atau teguran, tergantung siapa yang kena, Mas, kata ulama. Kalau kena orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, itu namanya ujian agar imannya itu diuji oleh Allah. Apakah kita dikatakan beriman sebelum Allah uji? Allah uji dulu. Tengok ujian para nabi, ulul azmi itu. Yang paling berat Nabi Muhammad SAW diuji. Padahal yang disampaikannya dakwah kebaikan, tapi dicaci maki, dilempar. Ya Allah ya Rabb. Nah, tapi pun begitu Rasulullah Muhammad SAW membalasnya dengan kebaikan, dengan doa. Nah, apakah musibah itu berbentuk ujian atau teguran? Tergantung siapa yang kena. Kalau kena tadi orang-orang yang gak taat kepada Tuhannya, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang selalu melakukan kegiatan yang negatif, itu bisa jadi teguran dari Allah. Dengan adanya musibah itu bisa gak membuat dia itu berubah jauh lebih baik? Tergantung siapa yang kena. Apa sih makna sabar dalam menghadapi musibah nih Uja? Makna sabar di dalam menghadapi musibah ini sangat penting. Makanya Allah tadi mengatakan, kalau kau diberikan musibah, maka solusinya sabar sama sholat. Jadi, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, sangat penting peranan sabar itu menjadi dua sisi mata logam yang harus saling mengisi. Kan kata Rasulullah gini, ajib, urusan orang-orang beriman itu luar biasa. Dari segala sisi baik, dikasih nikmat dia bersyukur, syukur itu baik untuk dia bernilai pahala. Dikasih musibah dia sabar, sabar itu baik untuk dia berbuah pahala. Bagaimana Ustadz peran doa dan ibadah nih untuk para korban bencana nih Ustadz? Ya, menarik sekali. Karena di dalam Islam, doa itu senjata orang-orang yang beriman. Doa itu otaknya ibadah. Jadi, mustahil kita ingin melakukan sesuatu itu tanpa doa. Orang yang tidak berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah, maka itu bisa dikategorikan orang-orang yang sombong. Nah, kalau ada sebuah pertanyaan, doa apa yang baik
ketika musibah menimpa dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairum minha. Semua ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ya Allah, beri pahala terhadap musibah yang kuterima ya Allah. Minta. Karena Allah memberikan musibah itu biiznillah, dengan izin Allah. Bagaimanapun caranya, apapun penyebabnya, itu musibah menimpa diri kita, minta sama Allah, ya Allah beri aku pahala ya Allah terhadap musibah yang kuterima. Dan ganti ya Allah yang jauh lebih baik. Lalu kemudian nih Uja, bagaimana sih cara menumbuhkan kepedulian kepada seseorang yang melihat korban yang terkena bencana nih Uja? Nah, rasa empati ini yang harus ditonjolkan ketika terjadinya musibah demi musibah yang datang. Ketika musibah yang datang kita jangan nyinyiri dulu. Orang-orang yang membantu itu, orang-orang yang turun langsung ke lapangan, kita harus hormati. Walaupun apapun motivasi mereka. Tapi apa yang ada kita miliki, kita bantu. Baik itu secara moral ataupun material. Aku nggak punya harta Ustadz untuk bersedekah. Tapi demi Allah, kau punya tahajud malam untuk mendoakan saudaramu yang tertimpa musibah. Saya ketika ada musibah itu melihat di media sosial sangat berbeda sekali dengan turun langsung. Ketika kita turun langsung ke dalam, menetes air mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra." Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, saya memberikan pesan kepada kita semua. Pertama, perbanyaklah doa. Kemudian dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalau penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, daerah beriman, bertakwa kepada Allah, maka la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan memberikan keberkahan baik dari langit dan dari bumi. Terima kasih Ustadz. Ya, demikian pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Ustadz Jarod. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.